orang yang datang pada kesempatan ini, orang yang betul-betul andai dia mahasiswa, nilainya A+, tidak ada lagi di atasnya. Hujan, subuh, dan tidak ada door prize. Tidak ada alasan Allah melarang bapak-bapak ibu masuk surga kalau imannya seperti itu. Dan tidak ada alasan Allah memasukkan kita neraka kalau kita punya kualitas salat subuh seperti ini. Hujan, tidak ada door prize-nya, masih datang ke masjid. Apa yang kita harapkan kecuali ridha Allah? Lain kalau kita pegawai negeri, ada Pak Rahmat Mas'ud datang, tentu mau cari muka sama Pak Wali Kota. Nah kita ini bukan pegawai negeri. Lain kalau misalnya ada acara di sini, ada door prize, payung, setrika, rice cooker, datang pasti mengharap door prize. Tapi hari ini tidak ada, dan kita datang. Apa yang membuat kita datang? Kita ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketahuilah orang masuk surga di akhirat kelak bukan karena tidak ada dosanya. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, dari isinya surga Pak, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada manusia di sini tidak ada dosanya? Mana? Saya lihat dulu. Muka penuh dosa semua ini Pak. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri, ternyata perbedaannya lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya cuma 0,1%. Dan salah satu pemberat timbangan di akhirat kelak, inilah sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum kita menunaikan sholat subuh awal waktu. Awal waktu, jangan bapak bangun setengah 7, sholat sunnah dulu, baru dia sholat wajib. Itu sudah tidak bisa. Sebab kenapa? Sudah lewat waktunya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Yang kedua, pernah lihat orang diantar jenazahnya? Pernah? Ibu-ibu pernah ngantar jenazah? Bukan lagi pernah, sering. Nabi sampaikan, kalau anak cucunya Adam diantar ke kubur, 3 itu yang ngantar ki. Berapa ibu? Berapa yang ngantar ibu? Kalau orang meninggal kata Nabi? 3. Tapi kata Nabi, 2 yang kembali, 1 yang temani kau di dalam. Apa gerangan? Yang pertama harta, yang kedua keluarga, yang ketiga amal. Tapi 2-nya kembali, 1 tinggal. Keluarga dulu, sanak saudara, anak, istri, famili, teman, ngantar semua. Ibu bapak masuk kubur, ada kira-kira mau masuk temani ki? Ada ibu? Suami tak ibu kira-kira mau? Jangankan dia masuk di kubur, duduk saja sampai subuh, nggak ada yang mau Pak. Apalagi mau temani, nggak ada itu. Ibu-ibu, meskipun dia goda kita dulu, kita akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Bale-bale kau. Begitu meninggal, ya kawin lagi. Selesai. Mata kanannya menangis, mata kirinya yang mana penggantinya ini. Itulah datang tetangga saya berkata, Ustadz, jelek betul itu tetangga saya. Jelek sekali sifatnya. Kenapa ibu? Dia bilang, masa itu Ustadz? Belum lagi 3 bulan istrinya meninggal. Masih basah kubur istrinya meninggal. Dia kawin lagi. Jelek sekali sifatnya tetanggaku. Saya bilang, tetanggaku lebih hebat. Masih hidup istrinya dia kawin. Yang kedua, yang antar kita. Apa? Harta. Yang banyak mobilnya, keluar semua mobilnya. Motornya, karpetnya, payungnya, keluar semua. Begitu masuk kubur, ada harta yang ikut masuk? Ada ibu? Coba keras, ada dek? Ada enggak harta yang masuk temani kita di kubur? Ada. Apa? Kain kafan. Itu saja, kain kafan saja. Kain yang paling murah. Ya, sebentar bagi-bagi konsumsi, mengalahkan perhatiannya saya. Sebentar ya. Karena kalau bapak bagi, pasti bukan lagi saya didengar. Sebentar ya. Karena yang datang di sini pasti bukan mencari konsumsi. Ya toh Pak? Ya. Ibu-ibu datang dengar ceramah atau konsumsi? Kalau begitu bawa pulang itu konsumsimu. Siban ya, sebentar deh, sebentar bagi-baginya ya. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua mengantar kita harta. Ada harta yang masuk, yaitu kain kafan. Kain paling murah, nggak boleh ada kantongnya, tidak boleh ada jahitannya, tidak boleh ada kancingnya. Ini adik-adik pemuda Pancasila, besok-besok kau mati, jangankan itu, pakai kau lagi kaos kaki dibuka, hartanya ibu, gigi palsu, dibuka juga, nggak boleh kau bawa gigi palsu, bawa nggak boleh.
Itu bukan asli, yang palsu aja disuruh buka. Harta yang kita bawa hanyalah kain kafan. Ini bapak-bapak ini yang di depan saya, yang muka-muka sakaratil maut ini. Nah Leo udah sakarat sama mana bapak dia bapak ya. Bapak besok-besok meninggal, sudahlah. Tidak ada harta yang ikut, tidak ada. Kecuali kain kafan. Maka ada orang kaya sekali, ini cerita, kaya betul. Ketika usianya sudah senja, dia panggil anaknya, "Nak, maukah kau menemani saya 1 hari sampai 40 hari di kubur?" 40 hari pertama, karena menurut riwayat 40 hari pertama di situ sesi seleksi tanya jawab yang paling berat. Nabi bilang, "Temani karena 40 hari setelah dimakamkan, ambil kau hartaku 50%. Nabi bilang anaknya, "Mau dia apa harta 50%? 40 hari di dalam, tidak mau saya pak." Kecewalah bapaknya, dia bilang, "Setengah mati ku carikan harta ini anak. 40 hari saja saya suruh temani kak, dia tidak mau." Dia bilang sama istrinya, "Kau mungkin sayang temani kak setelah meninggal?" Dia bilang, "Anakmu saja tidak mau." Akhirnya dia panggil adiknya, "Dek, kau barangkali saudaraku yang mau temani saya." Dia bilang saudaranya, "Anak istrimu saja tidak mau, apalagi saya." Akhirnya dia bikin pengumuman, "Siapa yang mau menemani saya 40 hari pertama dalam kubur, saya berikan hadiah, ambil semua hartaku 50%. Sebarkan pengumuman ini di grup-grup WhatsApp. Tidak ada. Satu yang mendaftar, paling miskin di kampung itu. Apa kekayaannya? Satu aja kekayaannya pak. Apa? Kampak. Tahu kampak ibu? Wase. Kampak. Itu aja kekayaannya pak. Tiba waktunya meninggal betul ini orang kaya. Lalu ditandatangani sudah itu, dia bilang, "Saya setuju, saya temani kau 40 hari. Dimakamkanlah." Masuklah ini orang tadi orang miskin. Di sampingnya dia duduk. Misalnya ini yang orang mati, dia duduk di sini. Datang malaikat pencabut nyawa. Dia lihat, kenapa ada orang hidup di sini? Baru saya dapat ini orang hidup ada dalam kubur. Mestinya ini orang mati ditanya pak. Karena dia ada di sampingnya, dia dulu ditanya, "Kenapa kau ada di sini?" Dia bilang, "Ini saya ada perjanjian sama ini orang kaya. Kalau saya temani hari pertama sampai 40, nah kasihkah hartanya 50%. Karena saya ini orang miskin." Dia bilang, "Masa miskin betul kok?" Dia bilang, "Ya saya miskin." Ditanyalah dia, "Masa nggak ada hartamu?" Dia bilang, "Ada sih, kampak." Itu kampak. Mulailah ditanya dia pak, "Kampakmu dari mana? Apa kau belikan?" 1 hari ditanya pak. Begitu mau maghrib, Nabi bilang malaikat, sampai di sini saja pertanyaan, besok lagi dilanjut. Besok pagi datang lagi malaikat. Besok kemarin itu kita tanya soal dari mana kampakmu. Sekarang itu kampakmu kau gunakan untuk apa? 1 hari juga proses tanyanya pak. Ini dipakai ini, pakai ini. Maghrib besok lagi dilanjut. Hari ketiga datang lagi malaikat. Pohon-pohon apa yang kau tebang? Ditanya lagi 1 hari, besok lagi. Begitu seterusnya. Di hari ke-40 datang malaikat. Belum ditanya dia lompat naik ke atas. Tepuk tangan semua orang. Hebat. Dapat aku harta. Dapat mi harta ini. Ambil 50%. Apa dia bilang tukang kampak? Apa 50%? Nggak mau saya ini saja kampak 40 hari saya ditanya. Dengar ini adik-adik pemuda Pancasila. Itu baru kampak. Bagaimana kalau ada mobilmu? Ditanya semua itu. Maka bapak-bapak yang punya harta banyak, bukan hartanya yang dia akan masalah. Yang jadi masalah pertanyaan soal harta itu. Bapak-bapak yang pedagang akan ditanya bagaimana caramu berdagang. Jangan sampai katakan baru padahal sudah tua. Allah halalkan jual beli. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli tapi Allah haramkan riba. Salah satu model riba itu dosanya yang paling kecil namanya riba, kau perkosa ibu kandungmu. Itu yang paling ringan dosanya. Mana itu riba? Misalnya jual langsat. Manis enggak ini? Manis, padahal kecut. Ada caranya pak. Kalau pergi penjual langsat, ada caranya saya kasih. Manis ini dek, manis Ustaz. Aduh, sayang. Padahal saya cari yang kecut karena istriku ngidam. Langsung dia bilang, "Oh dicampur gini pak Ustaz." Ada pak. Bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, yang mengantar kita. Tadi harta, 2 keluarga, yang ketiga amal. Masuklah kita. Inilah yang setia, yang akan menemani kita di dalam kubur. Cuma amal itu ada 2. Amal kebaikan, amal keburukan. Masuk, pulanglah pengantar. Kata Nabi, masih terdengar suara kakinya yang terakhir kembali dari pemakaman. Masih kedengar kakinya, sudah datang malaikat. Dia akan menyodorkan pertanyaan. Tapi bapak-bapak yang rajin sholat, seperti datang subuh seperti ini, dan dia hampir 5 waktu selalu ada di masjid,
Tidak usah cemas Pak. Bukan Bapak yang akan jawab pertanyaannya malaikat. Siapa yang akan jawab? Sholatnya. Begitu malaikat, ini orang yang baik sholatnya, yang tidak baik sholatnya. Datang malaikat, oh dia sudah pakai godam. Godamnya itu malaikat kata Nabi, 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Nah putar nih, sudah lama kau kutunggu. Kau yang paling banyak ceritamu itu di Dekir. Kau yang paling banyak ceritamu warung kopi. Mulai dia ditanya, Marabuka, siapa Tuhanmu? Kaget dia, langsung dia bilang, tunggu dulu, orang baru datang ini. Kasih kita dulu space beristirahat. Ini orang tipe-tipe yang suka berdebat. Ini tipe-tipe orang suka debat, biar malaikat mau dia debat. Ditanya lagi, Marabuka, siapa Tuhanmu? Kaget, langsung dia bilang, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung di blender. Ini kalau baik sholatnya, tidak baik sholatnya. Dan ketahuilah ketika selesai, datanglah seorang utusan, ada utusan. Lalu orang ini yang dikubur ini kaget dan dia berkata, "Man anta? Siapa kamu?" Dia bilang, "Saya lah sholatmu ini yang kau lalaikan waktu kau hidup." Untuk apa kau datang di sini? Allah perintahkan menyiksa kamu sampai hari kiamat. Yang menurut kitab Durratun Nasihin, ini adalah ular, ekornya cuma 1, kepalanya tidak bisa dihitung. Apa tugasnya? Dia lilit orang yang ada ini, yang tidak sholat sampai hari kiamat. Nenek kita yang meninggal 50 tahun yang lalu, orang-orang yang dijajah zaman Belanda, zaman Jepang 100 tahun yang lalu meninggal, sampai sekarang belum masuk surga, sampai sekarang belum ada misinya neraka. Mereka menunggu di kubur. Kalau baik sholatnya, aman dia di kubur. Itu tadi yang tidak baik sholatnya. Tapi kalau beres sholatnya, begitu malaikat katakan, Marabuka, siapa Tuhanmu? Dia sholatnya berkata, Das'at, mundur kamu, mundur. Saya yang jaga kamu sekarang. Waktu kau hidup kau rajin jaga saya, saatnya kembali saya yang jaga kamu. Marabuka, siapa Tuhanmu? Sholatnya menjawab, Allahu Akbar. Mungkar giling kepala. Jago ini, barusan saya dapat. Hebat ini. Ditanya lagi, Man nabiuka, siapa nabimu? Sholatnya menjawab lagi, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat mungkar makin mungkar. Luar biasa. Anak pasar baru ini. Akhirnya dia bilang nakir, mungkar, kir. Kau yang nakir. Kau yang maju. Kata malaikat nakir, saya kan cuma wakil, kau aja menyerah, apalagi saya. Jadi bagaimana? Sudah kita naik lapor kepada Allah. Dia tidak lanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Dia naik merapor. Ya Allah, ada hambamu wafat, saya tanya Marabuka, dia jawab Allahu Akbar. Allah berfirman, oh itu orang baik sholatnya. Karena dia baik sholatnya, tidurkan seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masya Allah. Bapak-bapak masih ingat waktu pengantin baru? Masih ingat toh? Begitu enaknya itu pengantin baru, selalu kita mau ulang. Atau bapak sudah lupa? Maka saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya kita pelihara sholat. Kenapa? Dia adalah seleksi awal. Pemberkasan pertama yang akan diperiksa untuk mengikuti lanjutannya. Sistem gugur. Bapak kalau tes adik-adik tentara kan, ada yang mau mendaftar polisi, ada kan namanya sistem gugur. Begitu tahap pertama seleksi berkas. Berkas tidak lolos, biar fisikmu hebat, biar jago berenang, biar jago lari, biar jago menyelam. Tapi kalau berkasmu tidak memenuhi syarat, gugur. Begitu sholat. Sholat dulu diperiksa. Kalau sholatnya baik, amalnya yang lain diperiksa. Kalau sholatnya tidak beres, semua amalnya batal. Maka keliru ketika ada orang berkata, tidak penting sholat, yang paling penting hatimu dong. Biar kau tidak sholat, ini saja hatimu saja kau jaga. Berdiri anak muda, dan saya setuju ini bapak ini, karena dia juga tidak sholat. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad lah itu orang paling baik hatinya. Nabi Muhammad lah itu paling baik akhlaknya, tapi beliau tetap sholat 5 waktu. Sholat, tidak ada alasan bagi mereka. Selamat bagi mereka yang tidak sholat. Kenapa Ustaz? Karena puncak penghambaan kepada Allah itulah sholat. Maksudnya apa Ustaz? Bapak-bapak bayar zakat fitrah. Boleh enggak sambil nyanyi? Boleh. Bapak sambil bayar zakat. Pak Ustaz, ini zakatku. Darah muda. Darahnya pada mana uangku ini? Boleh, sah bayar zakat sambil lagu. Bapak puasa sambil dagang, boleh enggak? Nunggu buka puasa sambil dagang, boleh sah puasamu. Lagi ngaji-ngaji nunggu buka puasa, tiba-tiba, Haji berapa minyak gas? Sudah 35.000. Sah, boleh. Tapi sholat, boleh enggak ada kegiatan lain? Allahu Akbar.
Bila kamu di sisiku. Wah, orang gila ini, Pak. Ya. Ketika lagi sholat, Allahu Akbar, ruku, tiba-tiba, Haji, berapa gas? Tunggu sebentar ya, saya sholat. Batal. Itulah kenapa sholat. Karena puncak penghambaan kepada Allah. Sehingga orang yang baik sholatnya baik. Inna sholata tanha anil fasah wal munkar. Sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Apa perbuatan sifat yang paling pertama dilakukan hamba makhluk kepada Allah? Bukan zina, bukan zirik, apa? Sombong. Jin disuruh sujud kepada Nabi Adam. Hei jin, sujud kau. Ini makhlukku paling mulia, Adam, manusia. Jin katakan, saya tidak mau. Kenapa? Dia anak baru kemarin. Dia diciptakan dari tanah. Saya dari api. Derajat saya lebih tinggi. Tidak mau jin sujud, sombong. Kata Allah, keluar kau dari surga. Ketika sholat jangan kau ada sombong. Itu makna sholat sujud. Adik-adik, anggota tubuhmu paling mulia apa? Bapak-bapak, anggota tubuh paling mulia apa? Kepala. Paling hina apa? Kaki. Maksudnya apa, Ustaz? Kok bapak bercanda sama saya, dorong dada masih ketawa saya, Pak. Dorong pantat saya masih senyum. Dorong kepalaku, kurang ajar kok. Iya toh, kenapa? Alena beliau. Yang terhormat ada di kepala. Yang hina apa? Kaki. Maksudnya apa, Ustaz? Bapak kasih saya duit 5 juta, tapi pakai kaki. Ustaz, 5 juta ya? Saya bilang, biar miskin, jangan kau hina saya tikam kau. Iya toh, kenapa? Ini hina. Tapi ketika kau ketemu dengan Allah, kepalamu yang mulia ini, rendahkan sehina-hinanya seperti telapak kakimu. Itulah makna sujud. Jadi orang kalau baik sholatnya, dia tidak ada rasa sombongnya. Tapi kok ada orang sholat, masih petantang petenteng, masih sombong, baru caleg, wadah deh. Kayak dia sudah punya pasar. Baru anggota DPR, sombongnya minta ampun. Ada wakil rakyat begitu kan? Kalau dia jalan warung kopi kayak dia sudah tidak injak tanah. Padahal dia cuma wakil rakyat. Ibu-ibu saya mau tanya, adik-adik nih. Mana lebih tinggi posisinya wali kota dengan wakil wali kota? Mana lebih tinggi posisinya, Pak? Wali kota. Kapolda dengan wakil Kapolda. Mana lebih tinggi posisinya? Iya, presiden dan wakil presiden. Mana lebih tinggi? Iya. Ini rakyat, dia cuma wakil. Nah kau cuma wakil dari kami, kenapa kau mau sombong? Anggota DPR saja tidak boleh sombong, apalagi kau yang pengangguran. Sombong kepada manusia saja Allah celah. Sombong kepada sama makhluk Allah tidak suka, apalagi sombong kepada Allah. Dan orang yang puncak kesombongannya kepada Allah, dialah orang yang tidak mau sujud. Yang kedua, orang yang sombong di hadapan Allah, orang yang tidak mau berdoa. Maka adik-adik sekalian, Bapak Ibu, selesai sholat doalah meskipun sedikit saja. Karena dalam hadits qudsi Allah jelaskan, siapa yang tidak mau berdoa dialah orang sombong, dan orang sombong tidak layak hidup di kolong langitku. Keluar kau dari langitku. Itulah orang yang tidak mau berdoa. Dan berdoa itu Bapak tidak harus sama imam. Imam juga kalau berdoa kasih dengar jamaah dan baca doa yang umumnya orang hafal. Ada juga kita imam tidak tahu apa dia minta. Kita tidak dengar. Kita di belakang sangka baik saja, amin amin. 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 Apa kau minta? Kasih dengar juga kita. Siapa tahu ini anak muda yang bujang minta doa. Namanya bujang dia minta. Ya Allah. Dalam kecil itu. Ya Allah berikanlah kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang. Amin. Istrinya juga ini. Bapak bilang di belakang. Amin. Itu artinya kau minta kepada Allah supaya suamimu kawin lagi. Maka berdoa. Usahakan Pak Imam doanya. Keraskan. Dan tidak mesti bahasa Arab. Tidak mesti bahasa Arab. Boleh bahasa Bugis. Boleh bahasa Banjar. Boleh bahasa Jawa. Bahkan boleh tidak ada bahasa, pakai bahasa isyarat saja, boleh. Oh cali yang gagal ini Pak. Habis uangnya dia. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Itu pertama, sholat alam kubur. Pertanyaan yang akan ditanya, sholat. Kalau beres sholatmu, aman. Kalau tidak ada sholatmu, mati maku. Tidak ada gunanya Pak. Nah, jangan pernah berasa Bapak bisa selamat kalau tidak sholat. Itulah makna inna salata tanha anil fahsya wal munkar, as-salatu imanuddin, as-salatu miftahul jannah. Ya. Nah, masuk kubur sudah sholat baik. Sambil menunggu hari kiamat, kata Nabi, 3 amalmu yang bisa terus kau nikmati. Ibu-ibu, Bu. Halo Bu. Kalau ibu merantau ke Balikpapan dari Jawa, ternyata di Balikpapan kada nyaman.
tidak enak. Ada pilihan enggak Ibu? Ada pilihan? Ada. Bulik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Dari Sulawesi merantau ke Balikpapan. Ternyata di sini tidak nyaman, dia rasa cari nafkah. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke Sulawesi. Iya toh? Ada caleg gagal. Ada pilihan? Ada. Ikut lagi 5 tahun yang akan datang. Itu Prabowo kan 3 kali baru menang. Iya toh? Ada pegawai negeri tidak disuka sama wali kotanya, nggak disenangi sama gubernurnya. Ada pilihan? Ada. Pensiun dini, berhenti jadi pegawai. Dia udah banyak kentu-kentu saya, nggak ada urusan, dia bukan lagi bos kita. Iya toh? Bapak-bapak, ibu-ibu, suami kurang ajar, kasar, nggak mau ngasih nafkah. Ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas tampar tanganmu. Iya toh? Ibu hafal karena ibu sudah tua memang. Ini lagu-lagu zaman dulu toh. Saya sudah tua memang. Bapak-bapak, istri cerewet, malas masak, ngabisin duit aja kerjanya, nggak ngurus sana. Ada pilihan Pak? Ada. Kalau ibu-ibu tadi cuma 1 pilihannya. Kalau bapak 2 pilihan. 1, ceraikan, 2 tambah jadi 2. Boleh Pak. Ayo. Menderita di dunia, maknanya menderita di dunia masih ada pilihan. Tapi kalau dikubur, ada pilihan. Ada. Masuk dikubur, kada nyaman, buli kuluna. Viral kau satu dunia Pak. Begitu kau masuk kubur, datang malaikat, ya, keluar, viral satu dunia. Itulah sholat pentingnya. Pelihara sholat. Bapak-bapak, lebih baik memelihara 2 ekor kambing, 4 ekor kambing di rumah, daripada 1 manusia anakmu yang tidak sholat. Saya ulang, lebih baik bapak memelihara 4 ekor kambing di rumah, daripada 1 anakmu di rumahmu tidak pernah sholat. Itu yang meruntuhkan agamamu di rumah. Kambing Pak, kalau dia nakal, bau, jeruduk, suka ganggu, ada pilihannya Pak. Kalau kambing ada apa Ibu? Jual. Jual nih, bawa di pasar, mengganggu saja ini. Sampai di pasar tidak ada yang beli, ada pilihan? Ada, potong. Iya toh, isi perutnya jadi coto, dagingnya jadi sate, kakinya sop kikil, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, pelernya bakar obat kuat. Bagaimana Pak Ketua? Ketua dunia Melayu, dunia Islam. Itu dari Medan, jauhnya datang sholat subuh. Berapa banyak pahala beliau? Allahu Akbar. Ya, ayo bapak saudara-saudara sekalian. Ada pilihan. Kambing jual, nggak laku, potong, makan sama-sama. Tapi kalau manusia anakmu di rumah, judi online, game online, belanja online, sholat online, tukang tipu, kuat makan, malas, kamu apain? Mau diapa? Apa? Mau apa? Jawab nih sekarang. Kau mau apa? Jual, siapa yang beli? Potong, siapa yang mau makan? Itulah makna lebih hina dari binatang. Maka sholat. Alhamdulillah, bapak-bapak kalau sudah rajin sholat seperti ini, tidak usah cemas. Insya Allah, Allah akan berikan keselamatan alam kubur. Nah, setelah itu, maka 3 yang menolong kita. 1, anak yang soleh dan soleha. Tidaklah dijelaskan oleh Nabi, anakmu yang jadi kepala dinas, anakmu yang jadi wali kota, anakmu yang jadi gubernur, anakmu yang dokter. Tidak, anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak yang saya hormati, anaknya bapak bisa tidak jadi tentara dan polisi, tidak pernah daftar akpol atau akmil? Bisa tidak jadi tentara? Tidak mungkin. Ibu-ibu, bisa tidak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Bisa tidak? Bisa bawa sendiri kursi duduk di pekarangan. Jadi orang gila. Ya toh? Ya. Bisa enggak ibu-ibu anaknya, bapak-bapak? Bisa enggak anaknya bapak jadi dokter, tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin toh. Bisa enggak anak kita jadi insinyur, tidak pernah kuliah di teknik? Tidak mungkin. Tapi bisa enggak anak bapak soleh dan soleha, meskipun tidak jadi polisi dan tentara? Bisa. Bisa enggak anak kita jadi soleh dan soleha meskipun tidak dokter? Bisa. Lalu kenapa kita rasanya lebih senang anak kita jadi dokter, jadi tentara, polisi, jadi anggota DPR, dan tidak pernah risau meskipun dia tidak sholat?
Tidak ada gunanya anakmu anggota DPR kalau dia tidak pernah sholat. Karena DPR-nya dia tidak akan bawa masukkan kubur. Tidak ada anakmu jadi dokter yang kau bayar sampai puluhan juta menyogok supaya lulus. Lalu anakmu itu dokter yang tidak pernah sholat. Meskipun anak kita pengangguran. Atau kerjanya cuma jual-jual sayur di pasar. Tapi 5 waktunya lengkap di masjid. Itulah yang akan menolongmu nanti di kubur. Bapak Ibu, terutama kita yang sudah tua. Mau tiap masa depan Bapak dikubur, mau tahu masa depan Bapak dikubur, lihat anakmu sekarang. Lihat anakmu sekarang. Kalau anakmu tidak pernah kau dapati pergi pengajian, anakmu tidak pernah kau lihat ke masjid berjamaah, bakal sengsara lah hidup kita dikubur nanti. Maka bapak-bapak yang punya anak, dorong anak ke masjid. Beliau juga ketua BKPRMI, ketua umum pemuda remaja masjid se-Indonesia. Adik-adik, ini yang ceramah sekarang, tidak pernah mondok, tidak pernah saya pesantren. Coba bandingkan ustadz, sebut ke ustadz kondang sekarang di Indonesia. Sebut. Guru kita Ustadz Abdul Somad dari Mesir. Guru kita Adi Hidayat dari Libya. Guru kita Hadan Antaki dari Mesir semua. Dasat Latif dari Unhas. Sospol. Kok bisa jadi ustadz? Saya pikir-pikir salah satu sebabnya Allah pelihara saya, rumah saya tempat tinggal selalu dekat dari masjid. Di kampung rumah saya tidak sampai 200 meter dari masjid. Saya pindah ke Makassar setelah tamat SMP. Pertama kali saya tinggal di Makassar, tinggal Yosudarso. Dekat juga dari masjid. Pindah dari Yosudarso, ngontrak ke Jalan Harimau. Oh, lebih dekat lagi. Cuma guling-guling saya ketua sudah sampai di masjid. Pindah lagi di situ, ketua 20 lagi. Dekat lagi dari masjid. Sekarang saya tinggal di Hertasning. Tidak ada masjid. Saya bangun masjid depannya. Bapak-bapak kalau mau kirim anakmu ke Jawa, mau kirim anakmu ke Makassar, mau ngontrak atau beli rumah, lihat yang dekat dari masjid. Pergi lihat rumah, 10 menit dari bandara. Tiap hari kau mau pindah pesawat. 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kau supaya kau tidak indah rumah sakit, aku meninggal. 10 menit dari pasar mall. Mau kau tiap hari pergi belanja. Cari masjid. 10 menit dari rumah. 10 masjid dari masjid. Ada anak muda, dia bisa lari berkilo-kilometer. Ada orang tua, dia boleh naik sepeda sampai puluhan kilometer. Rumahnya dari masjid dalam kompleks, tidak pernah dikunjungi. Kalau ada anakmu begitu, bakal sengsara lah kau di alam kubur. Anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, yang bisa menolong kita di alam kubur, harta yang telah kita sedekahkan. Ibu-ibu, Bu, ini yang di depan-depan ini semua yang banyak emasnya. Ibu, ini yang banyak emasnya. Ibu, yang banyak emasnya. Ibu, yang banyak emasnya. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai itu emasmu, Bu? Anak, istri kedua. Kawin lagi tuh, kawin lagi suamimu. Begitu ibu meninggal, dan cabut satu-satu itu emasmu. Ini kawin kita, Ibu. Dicabut. Diambil lagi gelangmu ini dulu waktu kita ke Dubai, Ibu. Cabut. Diambil lagi gelang ini dulu usia pernikahan kita. Saya belikan waktu kita pergi umroh, diambil. Semua diambil. 3 bulan kemudian dia kenal sama janda. Temannya SMA-nya dulu. Diambil semua itu emasmu, baru dia bilang, ambil aja di cincin mantan istriku sudah mati. Daripada itu cincinmu, Bu, dia pakai janda. Lebih baik bawa ke masjid. Lebih baik cari penghafal Quran. Ustaz, saya tidak punya suami. Tidak ada anakku. Apakah tidak ada yang doakan? Oh, kalau begitu Allah tidak maha penyayang. Allah tidak adil kalau begitu, karena kita tidak punya jodoh. Gimana caranya? Ibu bapak yang tidak punya anak, cari penghafal Quran, biayai hidupnya. Sama di hadapan Allah, anakmu sendiri, meskipun bukan dari rahim istri. Cari penghafal Quran, datangi. Ada penghafal Quran? Ada. Oke, berapa biaya 1 bulan? Ini 600 1 bulan. Saya biayai 2 orang, tiap bulan saya kasih 1.200.000. Sama hukumnya penghafal Quran anak kita. Ya, kok juga terlalu pelit. Tidak ada orang suka itu orang pelit. Ada memang orang pelit, Pak. Masya Allah. Sudah selayaknya makan daging, kan kering aja terus dia cari. Dongona. Sudah, ada memang tong orang. Jangankan kasih orang, dirinya saja dia pelit. Pak, Bu, kalau bapak mau punya kamar di akhirat ber-AC, lampunya bagus, tempat tidurnya empuk, kirimlah ke panti asuhan pembeli kasur. Bapak mau terang kuburnya, bayarkan listriknya masjid tiap bulan. Saya mau terang kuburku, Ustaz. 1 juta. Lampu 5 watt. 5 juta, 1 watt. 500.000. Lilin. 1.000.
obat nyamuk. Oh, surga 1000. Memangnya nenekmu punya surga? Celengan saja Pak. Lihat coba, mau lihat sepelitnya orang Islam. Lihat itu celengan kalau lewat. Pas lewat depan kita pura-pura cerita. Lewat aja. Ada orang pelit betul Pak. Lewat celengan. Dia tarik dompetnya. Dia lihat. Anak muda di belakangnya banyak mau diambil ini. Oh ternyata dia cari yang paling kecil. Si masuk 2000. Sudah masuk, tiba-tiba ditepuk pundaknya dari belakang. Anak muda, Haji, kasih 100.000. Dia bilang, masih muda 100.000. Masuk, dia kasih masuk celengan. Pas masuk celengan, ini anak muda bilang, itu hanya bapak yang jatuh tadi. Begitu pelitnya di orang, dia datangi takmir masjid. Dia bilang ada orang 100.000 salah masuk ini. Begini mau masuk surga, nenekmu punya surga. Kencing aja di Makassar itu Pak 2000 baru kelar. Itu ada di terminal Daya, kan ditulis air besar 1000, air kecil 500. Saya masuk air besar, sudah, saya kasih uang 1000. Ini dek, kenapa 1000 Ustaz? Air besar, dia bilang, pasti Ustaz kencing juga. Saya kasih lah uang 2000, kan kencing sama saya, ini 2000. 1500 kan, mana uangku 500, kembalinya. Dia bilang, tidak ada uang kecil Ustaz, masih ada uang saya. Dia bilang, Ustaz masuk lagi kencing. Itu surga 2000. Ya, sedekahlah. Ibu-ibu yang tidak bisa sedekah semen ke masjid, sedekahlah dengan nasi bungkus. Mulai Jumat akan datang, kirim nasi bungkus, 2 bungkus saja setiap Jumat. Selesai itu bapak ibu berdoa, ya Allah tambahkan rezekiku, mudah-mudahan Jumat depan bisa 5 bungkus. Itulah harta ibu yang tidak bisa diambil orang. Bapak-bapak, sedekahlah. Itulah yang akan melindungi kita nanti di kubur. Anak yang soleh, harta yang telah kita sedekahkan. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Saya mau jadi dapat ilmu ini Ustaz, nah saya bukan penceramah, gampang. Begitu dapat potongan-potongan video dari guru-guru kita, sebar. Bapak ibu tiba-tiba di grup WhatsApp dapat ceramahnya Nasihat Latif, sebar. Bapak punya grup 10, satu grup 20 orang di dalam, berarti 200. Di 200 orang kita sebar, masa sih tidak ada satupun yang mengamalkannya. Selama orang itu mengamalkan ilmu yang kita sebar tadi, itulah yang akan menerangi alam kubur kita, meskipun kita bukan mubalik. Begitu sebaliknya, bapak di grup mendapat video-video porno, meskipun canda, itu yang paling banyak ceramah saya diplesetkan, dilihat, dosa. Tidak dilihat, barang bagus. Oh ini paling banyak dipotong-potong gambarnya, perempuan seksi, yang mana lewat dilihat, dosa, tidak dilihat, barang bagus. Ya. Jangan sampai menyebarkan konten-konten yang ada fitnah di dalamnya, ada dosa, karena akan menjadi dosa jariah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, inilah 3 amal yang bisa menolong kita. Dan pasti, kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti mati. Ada baru-baru saya ceramah di Jakarta. Kejadian betul. Jam 9.10 menit masih ada di grup. 9 malam. Lewat masih ada di grup postingannya membahas tentang kabinet menteri. Nggak sampai 30 menit masuk lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Yang tadi posting terakhir. Sering kita lihat begitu. Masa meninggal? Iya. Meninggal? Masa? Saya masih ketemu di pasar minggu lalu. Meninggal? Masa sih? Masih ada warung kopi 2 hari yang lalu. Bagaimana kalau kita yang tiba-tiba meninggal dan tidak punya bekal? Kematian bukan nomor urut. Kalau kematian nomor urut berdasarkan umur, yang tua-tua dulu di depan saya ini yang duluan. Tapi kematian nomor undian. Siapa yang naik siapku. Maka pelihara sholat adalah bukti konkret kita siap menghadapi kematian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya tidak tahu apa ada tanya jawab atau tidak. Kalau ada silahkan, saya persilahkan. Tidak ada?